Oke, baik teman-teman semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Anjali Anggreni Ayu dengan NPM 24 13 02 5034. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tugas dari Pak Febian diberikan minggu lalu mengenai latihan coin clip. Di sini sudah disiapkan spreadsheet-nya dari Pak Febi sendiri ya untuk latihannya. Nah, yang pertama ini itu kita menentukan dulu titik garis A dan B-nya. Titik A, A-nya berapa, Y-nya berapa. Juga sebaliknya, B juga. Nah, untuk X min, Y min, X max, dan Y max sudah ditentukan oleh soalnya langsung ya. Dan AB juga ini sudah ditentukan oleh soalnya langsung gitu. Nah, sebelum kita buat perpotongannya teman-teman atau coin clipnya, kita cari dulu nih titik A dan titik B ini berapa perhitungannya ya. Untuk kita cari OR dan E-nya nanti. Kira-kira dia tuh berpotongan atau maksudnya keluar dari window atau 10 dalam window gitu ya, atau visible gitu ya guys. Nah, ini yang pertama titik, kita cari dulu titik A-nya, titik A dan titik B ya. Jadi ada 2 titik. Nah, untuk titik A ini dia ada 4 bit 1, 2, 3, dan 4. Dia menggunakan 4 bit. Kita menggunakan bilangan biner ya, 0 dan 1. Nah, ini kita cari dulu nih. Di sini sin min X kurang min 4. Kenapa kok kayak gitu? Dia merupakan rumusnya ya teman-teman. Rumus dari seperti yang garis CD. Nah, garis CD ini X min dikurang dengan X. Kita bisa lihat sendiri di sini X min sama dengan min 3 dikurang dengan X, yaitu adalah min 4, min X dari A ya, karena kan kita di sini mencari titik A-nya dulu. Nah, min 3 kurang min 4 sama dengan 1. Nah, jika hasil bit 1 ini lebih besar daripada 0, itu menghasilkan 1 atau satu binar angka 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk bit 2-nya sama aja, X max dikurang dengan X gitu. Atau X dikurang dengan X max. Nah, X-nya sendiri adalah min 4. Min 4 dikurang dengan X max, yaitu 2. Jadi min 4 dikurang dengan 2 sama dengan 6. Min 6 ya. Karena min 6 ini kurang daripada 0, artinya hasil dari bit kedua ini adalah 0 gitu teman-teman. Selanjutnya untuk bit 3 dan bit 4 ya. Y min dikurang Y dikurang dengan Y max. Sama aja rumusnya. Cuman kita pakai titik yang Y. Nah, Y min dikurang Y itu 1 dikurang dengan 2. Sama dengan min 1. Karena min 1 kurang daripada 0, hasilnya binernya adalah 0. Juga selanjutnya di bagian Y dikurang dengan Y max. Y-nya adalah 2 dikurang dengan Y max adalah 6. 2 dikurang 6 sama dengan minus 4. Karena minus 4 ini kurang daripada 0, ya minus 4 ini kurang daripada 0, hasilnya adalah 0. Di sini kita dapatkan bahwa untuk di titik A itu adalah 1, 0, 0, 0 gitu ya teman-teman. Kita cari juga titik B, sama rumusnya. Dia menggunakan sin X min kurang X, X dikurang X max, Y min dikurang Y, dan Y dikurang Y max. Dan kita menemukan hasilnya, binernya adalah, atau bitnya di titik B itu adalah 0, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan 2 titik bitnya atau 2 titik dari bilangan binarnya, itu kita langsung lakukan operasi OR gitu teman-teman. Kita langsung melakukan operasi OR. Kita cari di titik A tadi adalah 1000, kita tulis di sini ya teman-teman. Dan dia ini berOR dengan apa? Titik B. Titik B itu adalah 0001. Jadi 1000 diorkan dengan 001 adalah 1001. Oke, teman-teman. Teman-teman kalau kurang yakin bisa cek di kalkulator ya. Oke, kita lanjut ya. Karena A OR B itu tidak sama dengan 0 di sini, tidak sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan garis itu perlu dipotong karena tidak sempurna dalam window gitu teman-teman, atau dalam jendela gitu ya. Jadi kita harus potong dengan cara apa? Dengan cara meng-end-kan dari 2 titik bilangan
bit tadi gitu atau biner tadi gitu ya. Kita n-kan. Bit A itu adalah 1000 dan di n-kan dengan 001 ya. Ya, 001. Nah, hasilnya adalah 000. Sorry. Dan hasilnya adalah 000, teman-teman. Nah, karena hasilnya adalah 00, artinya karena A di n-kan dengan B, hasilnya sama dengan 0, maka garis tersebut terpotong. Nah, tidak sampai situ teman-teman, kita harus cari dulu batas perpotongan dengan windownya ya, dengan rumus Y2 dikurang dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Di mana Y2 itu adalah sebentar. Di mana Y2 itu adalah 7 ya. Karena apa? Karena ini kan istilahnya kayak Y1 dan Y2. Jadi di sini Y2-nya adalah angka 7. Teman-teman, dan Y1 tadi ini adalah 2. Jadi 7 dikurang dengan 2, ini ya teman-teman bisa kita lihat, dibagi dengan X2 dan X1. Di mana X2-nya adalah 1 dikurang dengan min 4. Bisa dikurang dengan min 4, sorry. Nah, ini ya teman-teman bisa kita lihat. Dan hasilnya itu adalah 5/3. Itu kita sederhanakan ya. Tuh teman-teman. Nah, setelah kita dapat hasil dari perpotongan batas windownya 5/3, kita langsung lihat teman-teman. Kita langsung buat bit per titiknya gitu kan, ada 4 bit tadi kita buatnya. Maka di sini juga ada 4 gitu. Nah, di mana bit pertama itu berpotongan dengan batas kiri. Batas kiri ya teman-teman. Nah, itu rumusnya ini teman-teman, ada di sini. Sebentar ya. Semua sama aja. Sebentar ya, di sini aja deh. Oke. Batas kiri. Nah, batas kiri, kanan, bawah, dan atas. Gitu. Jadi sebenarnya rumah sama aja, menyesuaikan dari titiknya gitu teman-teman. Nah, ini kita buat baris kiri, kanan, dan di sini ada garis bawah ya. Garis bawah dan atas. Bawah, dan di sini garis atas. Nah, di mana rumusnya itu adalah 2. 2 ini berasal dari sini. Dari Y1 teman-teman. Sorry, dari X-mark ya. Dari X-marksnya gitu. Ditambah dengan M tadi, dengan M 5/3, dan dikali dengan min 3 dikurang dengan min 4. Dimana min 3 itu adalah X min, dan min 4 adalah X1 gitu. Itu ya teman-teman. Kita cari batas kirinya dulu. Dan menghasilkan 3,67. Nah, gitu. Nah, ini tidak aktif ya teman-teman. Karena sebentar. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Ada sedikit ada kesalahan teknis ya. Oke, jadi di sini ada bit 1, 2, dan 3, dan 4 ya, dan seterusnya. Ini kita buat bit 1 dulu. Tadi rumus sudah saya berikan ya di sebelumnya tadi. Nah, kenapa kok bit 2 dan bit 3 ini nggak ada isinya gitu? Karena dia ini merupakan bit yang tidak aktif. Karena apa, teman-teman? Karena kan ini batas kanan ya, dan ini batas bawah. Di sini, di biner yang tadi sudah kita lihat, di sini adalah 1001, di mana bit 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita lihat 0 ada 2, berarti dia di sini tidak aktif gitu teman-teman. Itu ya. Untuk rumus yang bit 4 ini sama aja ya. Jadi kalau tadi ini kan pakai apa namanya? Pakai Y1 ya, 2 kayaknya tadi. Ya, Y1. Nah, di sini kita pakai X1. Untuk yang bit
4. Jadi min 4 ditambah M, tapi udah dibalik gitu ya. Dan dikali dengan 6 dikurang 2. Dimana 6 itu adalah X max dan 2 itu adalah Y max dan X max gitu. Ya, teman-teman, dan hasilnya adalah 1,6 gitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan teman-teman bahwa titik A, B pertama itu adalah minus 3 dan 3,67. Minus 3 dari mana, Kak? Minus 3 itu dari ini, X min-nya teman-teman. Gitu ya. Dan kemudian AB kedua itu adalah 1,6, dia itu dari mana? Dari sini. Nih, yang ini nih. Dan, 6. 6 itu adalah Y max. Jadi menggunakan X min dan Y max gitu ya. Juga sebaliknya. Juga teman-teman, ini caranya sama aja ya rumusnya. Kita tentukan dulu titiknya. Kemudian cari dulu bit binar per binarnya. Dan kita OR-kan. Jika tidak sama dengan 0, maka D ini perlu di N-kan. Tuh, maka perlu di N-kan karena garis tidak sepenuhnya dalam window gitu ya. Itu ya teman-teman. Kemudian kita N-kan. Nah, ini udah sama dengan 0 nih. Nah, di sini maka garis terpotong dan visible. Visible itu semuanya dalam window ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari M-nya, potong garis window-nya, dan kita cari bit per NN-nya gitu ya. Nah, gitu sama aja teman-teman. Yang beda itu di bagian sini nih. Dan itu di bagian yang garis EF. Kenapa kok beda, Kak? Karena ya, kita cek dulu. Ini udah ada garis-garisnya, titik-titiknya tentukan. Kemudian bit E-nya juga sudah ya. Nah, di sini bedanya karena semua bilangan biner di bit 1, 2, 3, dan 4 itu adalah 00 semua. Dan otomatis saat di-OR-kan adalah 00. Dan dia akan berhenti di sini. Karena titik garis E dan titik E dan F ini adalah sama dengan 0, artinya garisnya tersebut ada dalam window atau visible dan tidak perlu dipotong lagi menggunakan cara yang ini nih. Nah, cara yang ini nih guys. Ya. Kita zoom in sedikit. Oke. Garis GH itu pun sama seperti garis AB dan juga CD. Dengan detiknya, binernya, kemudian cari perpotongannya, lalu kita cari bit per bilangan binarnya itu ya. Kita tentukan titiknya. Garis IJ pun sama, karena dia tidak sama dengan 0, maka perlu dipotong garisnya biar visible. Nah, itu penjelasan dari keempat garis AB, garis CD, F, dan juga garis GH, dan juga garis IJ. Ada 5 garis ya teman-teman. Di sini aku punya visualisasinya ya menggunakan GeoGebra. Sebentar, aku cek dulu. Nah, teman-teman, kita maximize. Nah, kemarin sudah sempat cek di GeoGebra ya. Ini karena saya screenshot karena laptop saya kalau connect internet sedikit terkendala ya. Jadi saya screenshot aja. Ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini sudah kita inputkan masing-masing titik atau titik per garisnya ya. Misalnya ada garis AB nih. Garis AB tadi itu titiknya kan minus 3,367 dan minus 1,6 dan 6 ya. Dan dia titiknya ada di sini. Ini AB, kemudian ini CD, kemudian ini EF, ini GH, dan ini IJ, teman-teman. Sudah kita tentukan atau visualisasikan garisnya ke dalam GeoGebra ya.
kasih GeoGebra gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman, mungkin sekian ya dari aku penjelasan tentang Cohen Clip ya. Mungkin cukup dari aku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.